Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Proyek Villa di Kaki Gunung Selamat. Cerita ini ditulis oleh Aiswa Nahla. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Ada di sini, Mas. Jalan ke depan lagi, ucapnya dengan nada menggoda. Aku yakin dia membuat Ahmad menghilang. Di dalam hutan, suara seperti ini yang membuat seseorang tersesat jika imannya tak kuat. Aku melangkah maju, membawa senter. Sementara mata pun menyapu sekeliling mencari jejak Ahmad. Tak lama, mataku tertuju pada sepasang sepatu yang terletak rapi di bawah pohon kelapa sawit. Tiba-tiba, bayangan misterius bergerak cepat antara satu pohon kelapa sawit ke satu pohon yang lainnya. Suasana sangat hening, hanya ditemani suara katak. Lebih baik kamu kembalikan manusia itu sebelum saya menemukanmu. Hardiku kemudian membaca surat pendek. Saya peringatkan kamu sekali lagi. Kembalikan manusia itu sebelum saya menemukanmu. Kalau saya menemukanmu, saya tidak akan pernah memaafkanmu. Ulangku. Aku menepuk-nepuk sepatu Ahmad sambil membaca surat Al-Ikhlas. Tiba-tiba ada suara benda terjatuh di kubangan. Suara itu cukup jauh dari tempatku berada. Aku melangkah dengan hati-hati menuju tempat bunyi yang jatuh tadi. Mendadak, kain putih namun sedikit transparan terbang ke arahku melalui celah pohon kelapa sawit di hadapan. Aku menundukkan kepala, memperhatikan geraknya. Tanpa ragu, aku mengambil sesuatu dari tas kecil yang tersampir di bahu, membaca ayat tertentu, menanti waktu yang tepat untuk melemparkannya ke arah kain putih yang terbang itu. Allahu Akbar! Lemparanku tepat mengenainya. Kain putih itu jatuh sekitar 10 langkah dari tempatku berdiri. Aku bergegas mendekatinya. Wanita dengan rambut panjang dan pakaian lusuh tertelungkup di tanah. Dengan tangan kiri, aku meraih rambutnya dari belakang. Dia berusaha melepaskan diri, namun upayanya sia-sia. Wa yuhiqullahul haqqo bikalimatihi walau karihal mujrimun. Aku memberikan pukulan di punggungnya. Tubuhnya tenggelam lebih dalam ke permukaan tanah. Tiba-tiba, hantaman keras datang dari arah belakangku, membuat tubuh ini terguling beberapa meter. Meskipun sakit dan nafas terasa sesak, aku segera bangkit. Seorang wanita berambut panjang dan gimbal sedang duduk manis di atas pohon kelapa sawit sambil terkekeh seperti mengejek. Kenapa ketawa-ketawa? Saya tidak takut sama kamu. Aku membaca doa, kemudian memukul tanah dengan sekuat tenaga dan kuntilanak itu pun jatuh ke tanah. Kamu yang nyerang saya kan? Dasar penghuni neraka, ceritku. Dengan langkah mantap, aku mendekat, membaca sesuatu. Tanpa ragu, pukulan kuat kuarahkan ke perutnya. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi asap putih dan menghilang dari pandangan. Kali ini aku yakin dia tak akan menyerang lagi. Aku beralih ke wanita yang pertama tadi. Dia masih telungkup. Aku segera mendekatinya, lalu menarik rambut yang sama gimbalnya dengan temannya tadi.
Aku membaca surat pendek lalu meniup ke arahnya. Panas! Dia memekik dan menjerit, memecah heningnya malam di kebun kelapa sawit ini. Di mana kamu sembunyikan manusia itu? Suaraku menggema melebihi teriakannya. Namun, ia masih bersikeras. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Aku meniup ke arahnya lagi. Wajahnya berubah semakin buruk rupa. Ia mulai menangis. Di mana manusia itu? Tanyaku tegas. Dia menatapku. Dengan tangan kanannya, ia menunjuk sebatang pohon kelapa sawit di sebelah kiriku. Wallahu ghalibun ala amrih. Aku menekan dahinya. Tubuhnya kaku tak bergerak. Kalau manusia itu ada, saya akan melepaskan kamu. Kalau tidak ada, saya akan menghancurkanmu. Ucapku tegas. Aku melangkah menuju pohon yang ditunjuknya. Dan benar saja, Ahmad terbaring tak sadarkan diri di belakang pohon kelapa sawit itu. Aku memutar tubuhnya dan membaca sesuatu lalu mengusap wajahnya. Dengan ayat lain, aku menekan ubun-ubunnya. Alhamdulillah, Ahmad membuka mata. Ia tampak terkejut melihatku dan menyadari dirinya di tengah kebun kelapa sawit. Loh, kok kita berdua ada di sini? Di mana Kang Raffi? Tanya Ahmad sambil melihat sekeliling. Nanti saya ceritakan. Ayo kembali ke truk, ajakku. Kami berjalan menuju ke arah jalan utama. Sesampainya di truk, aku tak melihat Raffi. Ia sudah tak ada di dalam truk seperti yang kupesan tadi. Aku menggeleng. Setelah satu masalah selesai, muncul masalah lain dalam keadaan Ahmad yang masih linglung. Kamu duduk di dalam truk dulu. Baca Al-Fatihah dan ayat kursi. Kamu bisa membacanya kan? Tanyaku bukan untuk merendahkan tapi untuk memastikan. Dia mengangguk. Aku merasa sedikit lega. Aku terpaksa meninggalkan Ahmad sendiri untuk mencari Raffi. Dan aku harus memastikan Ahmad sudah sadar sepenuhnya. Kamu telentang. Kakimu di kursi pengemudi. Punggungmu di ujung kursi ini. Arahku. Aku membaca lagi surat dalam Al-Quran. Telapak tangan kananku kutempatkan di antara kening dan kepalanya. Kepalanya terkulai seperti tak punya tulang leher. Sementara tangan kiriku dengan cepat menyangga bagian belakang tengkuk lehernya. Aku kembali membaca surat, lalu menepuk tengkuk lehernya 3 kali. Alhamdulillah, lehernya kembali normal. Kemudian aku menepuk dadanya 3 kali. Allah. Kata-kata ini keluar dari mulut Ahmad. Pertanda baik. Dengar baik-baik apa yang ingin saya katakan. Jangan keluar dari truk ini sebelum saya datang. Kalau sampean melihat sesuatu, jangan menegur dan jangan membuka pintu. Bacalah ayat kursi. Perintahku sambil menepuk bahunya. Dia mengangguk. Ingat tidak pesan saya? Tanyaku sekali lagi. Dia mengangguk. Aku berdiri menatap di depan truk, menghadap ke depan. Aku memutuskan melangkah ke sebelah kanan, mengikuti naluriku. Tanah yang licin menghambat setiap langkahku. Namun aku harus cepat karena kalau terlambat menemukannya, tugasku akan menjadi lebih sulit. 10 menit berlalu. Rasa lega menghampiri ketika menemukan jejak sepatu yang masih baru. Kuikuti langkah itu hingga berhenti di sisi aliran air kecil.
Kuikuti arus mengarah ke kiri. Pakaianku lembab oleh keringat meski udara sejuk pasca hujan. "Tolong! Tolong!" Samar aku mendengar suara meminta tolong. Aku berhenti sejenak untuk lebih fokus pada suara tersebut. "Tolong!" Sekali lagi aku mendengarnya. Aku kembali melangkah. Pergerakanku agak sulit. Jika di kebun biasa, aku bisa berpegangan pada ranting-ranting pohon. Tetapi ini kebun kelapa sawit. Meski agak lelah, aku tetap gigih mengingat nasib Raffi. Akhirnya aku sampai di kawasan yang agak tinggi. Telingaku masih mendengar suara minta tolong. Tapi kali ini semakin lirih. Aku baru mengenal Raffi, jadi aku kurang hafal dengan suaranya. Aku bergerak mencari suara itu mengikuti naluri. Meskipun kondisinya luas dan gelap, tetapi aku takkan menyerah. Aku kembali melihat jejak sepatu yang masih baru dan mengikutinya hingga menghilang di tepi lubang yang agak dalam. Ketika aku menyorot ke dalam lubang, aku melihat Raffi terbaring seperti tak sadarkan diri. "Raffi! Raffi!" Aku memanggilnya, tapi tak ada respon. Aku mencari pelepas sawit dan memukulnya pelan. "Raffi! Raffi! Ini aku, Adam!" Jeritku. Akhirnya, dia membuka mata. "Bangun Raffi! Aku Adam!" Aku terus berusaha untuk membangunkannya. "Adam, tolong aku," katanya. Rasa lega melanda hati saat mendengar suaranya. "Sebentar, aku cari sesuatu untukmu panjat. Kamu tidak terluka kan?" tanyaku. "Tidak, hanya badanku saja yang sedikit sakit," jawabnya. "Tunggu sebentar ya," kataku, lalu berusaha mencari sesuatu yang dapat membantunya untuk naik. Tadi Allah menguji dengan kesusahan, tapi sekarang Allah memberikan sesuatu yang memudahkan usahaku. Di dalam kegelapan malam dan ladang yang luas, aku menemukan tangga yang tersandar pada sebatang pohon kelapa sawit. Tangganya masih bagus dan kokoh. Aku segera membawanya ke tempat Raffi. "Syukur, Raffi. Saya menemukan tangga," kataku sambil mengulurkan tangga ke dalam lubang. Raffi segera memanjat. Akhirnya berhasil naik dengan selamat. "Terima kasih, Adam. Terima kasih sudah susah payah mencariku. Kamu memang orang hebat dan baik. Ladang sawit seluas ini, hujan, gelap, kamu bisa menemukanku," ucapnya sambil tak henti-hentinya memuji. "Bukan saya yang hebat, tetapi Allah menyayangi sampean. Sampean baik pada istri. Allah membalas kebaikan sampean," jawabku sambil masih sempat memberikan dakwah. Dia menepuk bahuku berkali-kali sambil meneteskan air mata. Kemudian kami berjalan pelan menuju ke arah truk sambil berbincang. "Bagaimana sampean bisa sampai ke sini?" tanyaku. "Tadi aku melihat kamu di depan truk, seperti memanggilku. Aku keluar dari truk dan mengikuti kamu. Tapi semakin lama kamu berjalan semakin cepat. Tak lama setelah itu, kamu tiba-tiba menghilang. Aku mencoba kembali ke truk lagi tapi tak menemukannya," cerita Raffi. "Dalam hutan seperti ini, banyak hal yang bisa menipu mata dan telinga kita. Lain kali, kalau sampean dalam situasi seperti ini, tunggu orang itu mendekati kita. Ajak dia berbicara dulu.
Tanyakan pertanyaan yang sampean tahu tentang dia. Lihat apa jawabannya. Nasihatku kepada Raffi. Terima kasih Adam. Kamu memang bukan orang sembarangan. Muda tetapi berilmu tinggi, balas Raffi. Hanya kebetulan saja Allah memudahkan usahaku untuk menemukanmu, jawabku. Akhirnya kami berhasil sampai di tempat di mana truk berada. Seseorang terlihat tertidur di dalam truk. Assalamualaikum, kataku ketika mengetuk pintu truk. Orang itu langsung terbangun. Waalaikumsalam, jawabnya. Rasa lega melanda saat salamku dijawab. Alhamdulillah, akhirnya kamu bisa menemukan Raffi. Kamu memang hebat, bukan orang sembarangan. Tadi kamu mencariku sampai ketemu. Sekarang kamu berhasil menemukan Raffi, puji Ahmad. Allah yang memudahkan, Mas. Seperti biasa, aku menolak pujian karena semua ini adalah anugerah dan dengan izin Allah. Bisa tidak bawa truk? Tanyaku pada Raffi. Bisa, jangan khawatir, jawabnya. Kami mulai bergerak lagi. Hujan yang sudah mulai reda sedikit memudahkan perjalanan kami. Papan tanda juga terlihat jelas. Akhirnya kami berhasil keluar dari area kebun kelapa sawit sekitar jam 9 malam. Hampir 4 jam sejak kami mulai berjalan dari lokasi proyek sore tadi. Alhamdulillah, ucapku. Alhamdulillah, saut Ahmad. Alhamdulillah, tiba-tiba Raffi ikut berkata. Hah? Baru kali ini aku dengar kamu ucap alhamdulillah, Kang. Ahmad tertawa. Malam ini aku belajar sesuatu dari Adam, balas Raffi. Aku hanya tersenyum. Raffi, turunkan saya di mana ada masjid yang kamu temui. Tinggalkan saya di sana saja, kataku. Tidur di rumahku saja. Masa tidur di masjid? Bantah Ahmad. Iya, benar. Masa tidur di masjid? Saya carikan hotel ya, kata Raffi pula. Tidak usah repot-repot. Tinggalkan saya di masjid saja, rayuku. Akhirnya Raffi berhenti di depan masjid. Sedih aku. Masa kamu tidur di sini? Kamu sudah menolong kami berdua, kata Raffi. Jangan seperti itu. Saya lebih nyaman tidur di masjid. Maaf ya, balasku. Aku turun dari truk diikuti oleh Ahmad dan Raffi. Terima kasih banyak Adam. Pengalaman pahit, tapi banyak hal yang aku pelajari. Kalau datang ke sini lagi, cari aku di toko bangunan ini, kata Raffi sambil menunjuk ke arah pintu truk yang tertulis nama toko tempat dia bekerja. Aku juga mau ngucapin banyak terima kasih. Walaupun sebenarnya aku tidak tahu apa yang terjadi padaku tadi, tetapi aku tahu kamu sudah menolongku. Kalau kesini lagi, jangan lupa temui aku ya, kata Ahmad. Insya Allah, semua itu hanya kebetulan. Aku merendah diri. Kami bersalaman. Kemudian Raffi dan Ahmad segera melanjutkan perjalanan karena menurut pengetahuanku, mereka memerlukan waktu 30 menit lagi untuk sampai ke rumah masing-masing. Aku memasuki kawasan masjid yang pintu pagarnya tidak terkunci dan menuju ke toilet. Sikapku yang selalu siap untuk segala kemungkinan memudahkanku. Karena itu, aku membawa 2 pasang pakaian tambahan karena dalam hidup kita selalu ada sesuatu yang tidak sesuai kehendak diri, tetapi mengikuti kehendak Allah. Setelah mandi dan berganti pakaian,
Aku menunaikan hutang yang aku punya. Selesai sholat, aku berjalan kaki di sekitar kota yang sunyi ini untuk mengisi perut. Alhamdulillah, masih ada sebuah warung yang buka tidak jauh dari masjid. Hanya 3 orang termasuk aku yang berada di warung ini. Setelah makan, aku kembali ke masjid tadi. Aku memang berniat untuk tidur di masjid ini. Aku duduk sejenak di tangga. Pikiranku melayang jauh. Teringat peristiwa di kebun kelapa sawit tadi. Dari awal aku turun dari bus hingga malam ini, selalu ada gangguan atau peristiwa yang tak terduga. Setiap anugerah akan datang bersama ujian dan tanggung jawab. Lebih mudah belajar ilmu daripada menerima tanggung jawab. Karena ini semua adalah amanah yang berat. Kamu boleh abaikan orang sekeliling, tetapi kau akan ditanya bila sudah mati nanti. Salah satu nasihat yang Balanang berikan saat dia mengajariku dulu terngiang-ngiang di telinga. Kamu anak istimewa. Itu sebabnya kamu mudah dan cepat belajar apapun yang baru kamu pelajari. Tapi ujiannya juga bukan mudah. Ada ujian ilmu, ada ujian nafsu. Suatu saat, kamu akan berada di satu titik seolah-olah kamu menyesal dengan semua anugerah ini. Kata-kata Balanang semakin menjadi kenyataan. Aku sangat lelah, benar-benar lelah. Aku memutuskan untuk masuk ke masjid dan tidur. 20 menit berlalu. Aku masih gagal melelapkan mata. Masih memikirkan gangguan-gangguan yang aku hadapi ketika berada di lokasi proyek. Jin suruhan Pak Sunarto yang hilang entah kemana, serta memikirkan cara menyembuhkan Mbah Ratmo. Sampai pada satu titik seolah-olah kamu menyesal dengan semua anugerah ini. Nasihat Balanang kembali terngiang. Masa kecilku memang berbeda dengan anak-anak sebayaku. Dari aku berumur 7 tahun, aku terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan pergaduhan dan menentang ilmu hitam. Tiba-tiba, malam ini jiwaku memberontak. Aku muak, aku lelah. Astagfirullahaladzim. Ndak, aku ndak boleh seperti ini. Aku menangkis hasutan setan itu. Kemudian memutuskan untuk berzikir, dan tak lama akhirnya aku terlelap. Singkat cerita, aku terbangun saat mendengar suara sepeda motor mendekati masjid. Segera aku bangkit dan menuju kamar mandi. Tak lama, azan berkumandang menandakan waktu subuh sudah tiba. Hanya sekitar 15 orang yang hadir untuk sholat subuh di masjid ini. Dan sayangnya, masing-masing sholat sendiri. Setelah sholat subuh, aku kembali sendirian dan memutuskan untuk menuju terminal. Sekitar 20 menit berjalan kaki akhirnya aku tiba. Ada 3 warung sarapan pagi yang sudah buka. Aku mampir ke warung yang paling pinggir. Pesan apa? Tanya seorang lelaki sebayaku. Kopi dan mie goreng, jawabku. Tak lama kemudian, pesananku tiba. Nyari angkot di mana ya mas? Tanyaku pada pemuda yang mengantar pesananku. Tunggu saja di sana, pasti ada yang lewat, jawab pemuda itu sambil menunjuk ke suatu tempat. Itulah tempat di mana aku duduk pada malam pertama aku tiba di sini. Setelah selesai sarapan, aku duduk di bangku semen. Tak lama kemudian, angkot berwarna biru muda berhenti di depanku. Sopirnya seorang lelaki yang agak tua, mungkin seumuran dengan ayahku. Mau kemana mas? Tanya dia. Desa Pringan, jawabku. Jauh juga. Berapa orang? Saya sendiri. 50.000 ya. Kalau menunggu angkot penuh, pasti lama.
Bahkan mungkin tidak ada orang ke sana sore ini. Tidak bisa kurang sedikit, Pak, pintaku. 45 bisa. Itu sudah murah karena pulang ke sini nanti pasti tidak ada penumpang. Jarang ada orang yang pergi dari rute desa itu, katanya memberikan alasan. Aku berpikir sejenak. Ya sudah, Pak, jawabku lalu masuk ke dalam mobil. Kami mulai melaju dengan kecepatan sedang. Namamu siapa? Biasanya orang-orang manggil saya Pak Muksin. Pak Muksin memperkenalkan dirinya. Aku merasa senang dengan keramahannya. Saya Adam. Oh, Adam. Ada hal apa kau mau ke desa Pringan? Jaga orang membuat villa, Pak. Proyek paman saya. Oh, untung kamu datang siang. Kalau malam jangan pernah ke sana. Tambahnya. Kenapa? Tanyaku, mulai merasa tertarik. Orang-orang sering diganggu sama hantu Kasman. Mobilnya jatuh ke jurang. Sekarang jadi setan dia. Ceritanya lagi. Saya sudah mengalaminya, jawabku singkat. Pak Muksin terbelalak menatapku. Kamu serius? Serius, Pak. Saya mengalami kejadian itu pada malam pertama saya di sini, jelasku. Benar-benar tak ada yang berani memindahkan mobil itu sampai sekarang. Padahal kejadiannya sudah lama. Ceritanya lagi. Selama mobil itu tidak dipindahkan, mereka akan mengganggu orang, jawabku. Tak ada yang berani, serunya. Insya Allah, nanti saya akan mencoba untuk memindahkan mobil itu, tegasku. Serius kamu? Agak lain kamu, Adam. Dia masih tak percaya padaku. Mobil bergerak lebih cepat. Aku memejamkan mata sejenak. Kita sudah mau masuk simpang ke desa Pringan. Tapi masih jauh, ucap Pak Muksin, membuatku terkejut. Waktu saya sampai di sini malam itu, hujan lebat. Sama sekali tidak papasan sama orang, terangku. Desa ini memang menakutkan. Itu sebabnya tak ada anak-anak muda yang mau tinggal di sini. Desa ini dari dulu sampai sekarang terkenal dengan cerita menyeramkan. Cerita Pak Muksin lagi. Pak Muksin asli sini? Tanyaku karena dia sepertinya tahu banyak cerita tentang desa ini. Saya asli desa sebelah sana. Tak jauh dari sini. Sekarang pindah ke kota ikut anak, jelas Pak Muksin. Jadi sampean kenal Ibrahim, Pak Sunarto? Aku menyebut hanya 2 nama. Apa? Sunarto? Sunarto itu dukun santet. Dia sudah tobat, Pak. Tobat? Iya. Dia selalu menemani saya di musola tua di desa itu, jelasku lagi. Kamu ini bikin aku takut. Selama ini tak ada yang berani mendekati dia. Kamu ini sebenarnya siapa? Aku tertawa kecil mendengar pertanyaan Pak Muksin. Saya ini manusia, Pak, bukan setan. Aku tertawa lagi. Iya, manusia. Tapi kenapa kamu akrab dengan dia? Dia itu berbahaya. Dia sudah membuang semua ilmu hitamnya, Pak. Saya yakin. Kamu mau turun di mana?
di pembangunan proyek villa saja. Nanti sampean bisa bertemu Pak Sunarto di sana. Aku sengaja ingin menggoda Pak Muksin. Hih, tolak Pak Muksin menggeleng. Banyak juga yang kami bincangkan hingga kami sampai ke satu persimpangan masuk pembangunan villa. Sampai di sini saja ya, ucap Pak Muksin. Masuk sedikit lagi Pak Muksin. Nggak usah takut. Banyak orang yang bekerja di sana, rayuku. Akhirnya dia menurut dan melaju sampai ke depan pondokku. Matur nuwun Pak, ini uangnya. Kembaliannya ndak usah. Bapak ndak mau istirahat dulu? Kan sudah lama sampai Anda datang ke sini, tawarku. Sunarto di mana? Ndak tahu, mungkin sedang mandi. Ya sudah, aku mau pulang saja, katanya lagi. Hati-hati di jalan ya Pak, ucapku lalu keluar dari angkot. Pak Muksin memundurkan angkotnya kemudian pergi. Aku duduk di depan pondok. Jam menunjukkan pukul 10.30 pagi. Aji terlihat menuju ke arahku. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.